bersertifikat BNSP. Nah, untuk memulai kelas hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, menurut keyakinan masing-masing. Nah, mari kita lanjutkan ke materi utamanya ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, ya sebentar saya diminta host share screen terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ya. Eh, Terima kasih, Mbak Nisa. Mohon maaf, eh, teman-teman semua. Tadi saya ada keterlambatan karena cuaca juga di sini kurang bagus. Tadi ada hujan dan hari ini kita akan memulai materi tentang biokonversi sampah eh, menjadi protein alternatif untuk pakan unggas. Untuk perkenalan tadi sudah dikenalkan dan mungkin eh, teman-teman masih masih di ini masih di dalam acara ruangan. Iya, Bapak masih ada 40 partisipan nih di Zoom kita. Ya, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung ke materi. Di sini judulnya jelas, kemudian selanjutnya bisa di ini Mbak, next. Nah, di sini ini sebagai bahan dasar kita bahwa kita harus mengetahui dan memahami pengolahan sampah di Indonesia, di mana kita semua tahu bahwa di dalam pengolahan sampah, eh, halo Mbak, ininya, nah kita lihat di sini ada pengolahan sampah yang dilaksanakan di kita itu ada di TPA, kemudian ada yang dikomposkan, kemudian ada juga yang dibakar, dan ada juga yang ditimbun. Nah, dari beberapa teknologi ini, kita lihat di bawah itu ada komposisi. Komposisi sampahnya itu yang terbesar yaitu organik. Dan berangkat dari data ini, kita bisa nanti menetapkan teknik apa, kemudian manfaat apa yang didapat dari bahan baku yang ada. Kemudian, next, Mbak. Halo, lanjut, Mbak. Nah, kita lihat bahwa dari data tadi, potensi terbesarnya itu sampah organik. Dan kalau misalnya kita lihat sampah organik ini bisa untuk ketahanan pangan. Di antaranya ada yang untuk pertanian, peternakan, kemudian juga ada perikanan. Lanjut, lanjut Mbak. Nah, setelah tadi memahami dari data potensi yang ada, kemudian pemanfaatan di sini ada beberapa apa sampah yang bisa diurai oleh BSF. Nah, kita lihat ada sayuran, kemudian buah-buahan, dan sebagai pengurainya yaitu lalat BSF yang fase maggot yang menghasilkan eh, apa itu kasgot dan maggot yang mana nanti bisa dimanfaatkan untuk bahan baku kita untuk pembuatan pakan. Selanjutnya, Mbak. Halo.
Untuk teman-teman, suara saya bisa kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh iya, terima kasih. Dengar Pak. Ya, kalau misalnya ada ini kurang ini, minta ini aja ya. Dan mudah-mudahan cuacanya juga bagus. Lanjut, Mbak. Nah, ketika kita memanfaatkan sampah organik dengan maggot, nah di sini kita mencoba untuk value kreasi. Jadi dari maggot itu kita bisa eh, apa? Bisa punya hasil turunan dari produk itu untuk pemanfaatnya. Kalau sebelah kiri kan kita bisa lihat ke peternakan. Di sini kita coba untuk ayam petelur dan sebelah kanan kita coba untuk perikanan juga. Nah, dari situ ada sirkulasi pengelolaan sampah. Jadi dari limbah kemudian masuk lagi ke pengolahan. Nah, pemanfaatannya tadi tambahannya untuk pertanian, pertanian masuk ke peternakan, peternakan ada limbah masuk lagi ke pengelolaan dengan menggunakan BSF. Lanjut, Mbak. Nah, kaitan dengan teknik konversi. Nah, di sini ada dua pembanding. Kalau kita lihat sebelah kanan itu ada TPA dan sebelah kiri itu ada pengelolaan sampah dengan BSF dan semua tahu kalau misalnya sampah dibiarkan itu akan menghasilkan gas CO yang mungkin akan berdampak kepada lingkungan. Nah, di sini kita bisa dengan pengolahan di TPA dan dikelola oleh Magot itu perbandingannya sangat jauh berbeda. Kalau untuk TPA dengan Magot kita bisa menghemat menghemat biaya, kemudian kita juga bisa melindungi lingkungan dan mungkin kita bisa menjaga kesehatan masyarakat. Nah, hasilnya di situ banyak ikan, kemudian unggas, kemudian pertanian dan yang lain-lain. Lanjut, Mbak. Nah, di sini siklusnya itu dari mulai telur, kemudian eh, larva atau maggot, kemudian berpupa, kemudian pupa, setelah pupa jadi lalat, kemudian mereka kawin kembali lagi menjadi telur. Itu siklus dari eh, BSF dan mungkin teman-teman nanti bisa juga dipelajari siklus BSF ini. Lanjut. Nah, ini alur pengolahan sampah dengan BSF juga sama, teman-teman bisa eh, mempelajarinya. Lanjut, Mbak. Nah, di sini ada alur budidayanya, kemudian eh, terus lanjut, Pak. Nah, di sini untuk perkembangbiakannya kita ada dua tahapan. Setelah prepupa itu kita bisa simpan di kandang gelap dan nanti setelah mereka menjadi lalat, mereka itu masuk ke kandang lalat dan di situ mereka bisa kawin dan menghasilkan telur. Dari telur nanti jadi larva. Lanjut. Nah, ini potensi. Sebenarnya di potensi pengelolaan sampah dengan maggot itu banyak, tetapi saya di sini hanya mengambil satu bidang, yaitu bidang eh, peternakan dan perikanan. Nah, kenapa? Karena dari bidang peternakan ini sangat-sangat membutuhkan protein dan di dalam maggot itu sendiri ternyata kalau kita lihat dari data yang ada bahwa maggot itu eh, mempunyai kandungan protein lebih dari 30%. Dan ini
mungkin nanti kita bisa coba untuk bahan dasar pembuatan pakan. Lanjut. Nah, ini untuk tantangannya. Tantangannya ini memang banyak, tetapi kita mungkin di sini mencoba untuk melihat tantangan itu jadi potensi. Walaupun memang di dalam perjalanannya tidak mudah kita mengelola sampah dengan BSF ini, karena di sini banyak tantangan yang ada, tetapi kita coba untuk bisa menjadikannya potensi. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga sama, masih tantangan. Terus, lanjut. Nah, kita mulai sesuai dengan apa yang ada di judul, bahwa dari sampah kita mencoba dengan penanganan mesin biologi menggunakan BSF itu yang bisa mengkonversi sampah menjadi protein. Dan kenapa kita fokus ke protein? Karena di dalam budidaya atau usaha peternakan, protein itu sangat-sangat diperlukan. Karena kurangnya protein itu ada beberapa hal yang mungkin bisa merugikan budidaya atau peternakan kita. Pertama itu unggasnya itu bisa rentan dengan penyakit. Kemudian lanjut, Mbak. Nah, bobot ayam mungkin tidak tercapai karena banyak eh, peternak kita yang belum memahami tentang peternakan, terutama di daerah di pedesaan, itu mereka tidak mengenal pakan berprotein atau apa. Jadi mereka itu lebih ke pemberian pakan itu dari mulai kecil sampai besar, itu bahannya tidak berubah, dan ini akan berdampak kepada bobot ayam. Dan yang terakhir, karena kita coba untuk peternakan telur, ayam petelur, mungkin hasil telur tidak tercapai juga. Lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung nilai protein pakan campuran sendiri? Nah, jadi dari bahan yang ada, kita mencoba meracik pakan sendiri. Nah, di sini kita coba coba lanjut, Mbak. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke racikan, kita lihat dulu beberapa bahan yang ada. Di sini ada 9 bahan yang ada, termasuk salah satunya maggot. Dan untuk mencari kandungan protein, untuk saat ini sangat mudah. Kita hanya tinggal cari di, di searching saja, dan di situ akan muncul untuk maggot 41 sampai 42% protein, kemudian jagung, dedak, rumput. Rumput juga ada beberapa, termasuk ada indigo pera, dan yang terakhir itu aja ajola. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui bahan yang ada dan kandungan protein, kita lihat ternak kita. Karena di sini ada 3 fase, yaitu fase starter, kemudian fase grower, dan fase layer yang masing-masing untuk kebutuhan proteinnya berbeda. Di sini saya mencoba untuk mendata ayam boiler 22, untuk fase starternya 2022, kemudian ayam petelurnya 18-20, ayam pedagingnya itu 20-22. Nah, kenapa kita harus paham dengan ini? Karena kita dalam pemberian pakan itu jangan sampai karena maggot kita banyak, kita kasih pakan ayam kita maggot yang banyak, dan itu menurut aturan ternakan kurang bagus. Kalau kelebihan berdampak juga terhadap ternak kita. Nah, jadi setelah kita tahu bahan, kita tahu pas eh, kebutuhan protein pada fase hidup ternak. Lanjut.
Nah, kita akan mencoba, walaupun memang idealnya ini pelatihannya offline, tapi kita coba untuk online. Dan di sini saya menyajikan bahwa kita akan membuat pakan eh, yang dibuatnya itu 10 kilo. Dari 10 kilo itu pertama kita ambil maggot 40% karena maggot kita banyak. Kemudian ajola, ajola juga banyak dan ini bisa dibudidaya. Kemudian dedak dan katul ini bagian daripada limbah, eh, juga banyak. Nah, dari sini kita ditotalkan menjadi 10 kilogram. Lanjut, Mbak. Nah, langkah selanjutnya, mari kita hitung semua bahan. Tadi kita lihat bahwa bahan yang ada di lapangan yaitu ada maggot, kemudian ada azolla, kemudian ada juga apa dedak atau katul. Nah, jumlahnya sudah diketahui tadi dari nilai proteinnya kan sudah jelas ya. Maggot ada 41 sampai 42, kemudian ajola 24 sampai 30, untuk dedak 8 sampai 12. Kita ambil yang terkecil. Jadi di sini maggot 40%, kemudian azola 24%, dedak 8%. Kalau tadi kita akan membuat 10 kilo, kalau sekarang kita coba eh, cari tahu kandungannya. Dan kandungannya tadi sudah saya perlihatkan. Lanjut, Mbak. Nah, kita coba menghitung. Jadi 40% itu 4 kilo. Nah, magotnya 4 kilo, kita akan membuat 10 kilo. Jadi 4 kilo dibagi 10 dikali kandungan protein maggot. 4 dibagi 10 dikali 41 itu didapatnya 16,4%. Kemudian azola juga sama, jumlah azola yang dibutuhkan, kemudian jumlah pakan yang akan dibuat dikalikan dengan kandungan protein yang ada. Itu 7,2. Dedak juga sama menghasilkan 2,4. Nah, kita jumlahkan. Lanjut, Mbak. Nah, dari total kandungan protein, ternyata dari tiga bahan ini menghasilkan 26%. Nah, kalau misalnya saya tanya, menurut teman-teman, protein 26% bagus atau tidak? Halo? Bagus. Bagus, Bagus. Pak. Eh, bisa dijelaskan nggak? Ada yang mau menjelaskan kenapa bagus? Nah, kita lihat dari hasil hasil campuran kita menghasilkan 26%. Kalau kita kembali ke tadi bahwa kebutuhan protein di tiap fase eh, ternak itu ada nggak yang mencapai 26%? Kalau dilihat nggak ada ya. Itu rata-rata Ada nggak ada ya. Hanya Tidak. sampai dua hanya sampai puluh 22. Nah, berarti kalau misalnya pakan ini memang bagus tetapi lebih ke mubazir. Jadi apa, kalau terlalu besar kelebihan. Coba lanjut, Mbak. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kandungan protein eh, unggas itu kan di bawah 26. Nah, kalau kita meracik apa, pakan sampai 26% itu lebih dari cukup. Makanya saya itu bagus tetapi itu eh, apa sifatnya mubazir, jadi kebuang gitu.
Dan kalau kita misalnya konsul ke orang peternakan, memang di situ nanti ada efek, entah itu obesitas ternak kita, entah itu apa gitu, dan perilakunya pun akan berbeda karena kelebihan protein. Lanjut. Nah, kandungan protein yang cukup kita lihat di sini nih. Jadi untuk ayam itu 20 sampai 22, jadi ada kelebihan 4%. Nah, harusnya antara 20 sampai 22 untuk mencukupi. Jadi nanti kita bisa menghitung dari jumlah protein sesuai, dan yang utamanya itu di analisa usahanya. Jadi nanti kalau misalnya kita budi atau ternak ayam kita itu biayanya murah karena sesuai, itu kan mungkin akan menarik bagi kita, karena kalau di dalam eh, produktivitas itu kan dihitung inputnya berapa, kemudian outputnya berapa. Nah, dikaitkan dengan bisnis, jadi input itu harus harus lebih kecil, lebih besar dari output. Halo, halo, ini teman-teman saya bertanya, kalau misalnya di dalam kita berbisnis, input itu harus lebih besar atau lebih kecil dibanding output? Lebih Lebih kecil. besar. Lebih kecil. Lebih kecil, Kak. Eh, Lebih kecil ya, Kecil. sepakat ya. Kita makanya ketika kita misalnya jangan mentang-mentang kita punya magot, kita kasih magotnya banyak, ternyata itu berlebih. Nah, tentunya dari hasil tadi kita harus ada alternatif. Nah, kita coba alternatifnya. Lanjut, Mbak. Halo. Nah, ini ada alternatif. Kita coba, kalau tadi kan magotnya 4 kilo. Nah, sekarang kita coba magotnya di 2 kilo. Tetapi ajolannya kita naikkan. Dan dedaknya kenapa? eh, kita naikkan satu untuk mengimbangi hasil akhir. Kemudian harga dedak ajola itu kan murah, apalagi kalau di daerah pegunungan ajola itu kan ban jadi limbah, kalau kalau tidak salah gitu. Ini kan eh, semacam gulma kalau di daerah pegunungan itu. Jadi tidak termanfaatkan. Nah, mungkin kita bisa bisa juga dibudidayakan kalau memang kita fokus untuk pembuatan pakan unggas ini. Dan maggot itu juga sama. Kalau maggot kan itu bisa bisa membantu untuk pengelolaan, mereduksi sampah yang ada. Kalau dedak harganya murah. Nanti nanti bisa dihitung berapa sih biayanya gitu, dibandingkan dengan pakan toko atau pakan pabrikan. Karena pabrikan pun acuannya ke ini, ke fase hidup ayam, hidup unggas. Lanjut. Nah, kalau alternatif kedua, kita coba magotnya tetap di 2 kilo, kemudian itunya divariasi. Kalau misalnya jola agak susah harus beli, mahal, kita rubah jadi 3 kilo. Kemudian dedaknya kita naikkan jadi 5 kilo. Nah, nilai proteinnya itu sekitar 19 sampai 20%. Nah, mungkin dari perhitungan ini tadi teman-teman paham ya, dari mana dulu, kemudian pembaginya, kemudian dikali kandungan protein bahan tersebut. Lanjut. Nah, selain silahkan, jadi setelah Anda memahami tadi, silakan Anda kotak-atik komposisinya sesuai bahan yang tersedia. Jadi jangan sampai kita mencari bahan yang jauh. Intinya di sampah itu punya, atau bahan organik itu masing-masing punya kandungan. Tadi kan saya gambarkan rumput juga punya eh, kandungan organik, tetapi dalam pengelolaannya karena kita akan diberikan ke unggas, mungkin ini perlu ada perlakuan. Biasanya unggas itu kan tidak suka yang yang
teksturnya panjang atau misalnya besar gitu. Mereka itu lebih ke menyukai yang tepung, makanya kita olah menjadi tepung dulu. Nah, setelah jadi tepung kita campur. Dan kalau misalnya untuk kelanjutannya kita bisa dipres, itu bisa jadi pelet untuk diberikan ke unggas kita dalam bentuk butiran-butiran. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Barangkali ada teman-teman yang mau Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini udah banyak nih teman-teman yang bertanya di kolom chat. Yang pertama ada Nur Rahmat. Saya ingin mengembangkan budidaya maggot di rumah menggunakan biopon dari yang sebelumnya pakai ember komposter modular. Namun kendalanya didapati adanya tikus-tikus dari sekitaran rumah yang ikut nimbrung makan sampahnya. Solusinya gimana Pak kira-kira? ini langsung dijawab ya. Boleh Pak, silakan langsung dijawab. Ya kalau boleh, tadi namanya siapa, Mbak? Nama Nur penanyanya siapa? Rahmat, Nur Oh, Rahmat. ya, ya. Saya mengapresiasi Nu Pak atau A ya, Nur Rahmat, bahwa teman-teman sudah mulai peduli dengan lingkungan, dan di situ sudah mulai proses teknik pengolahan dan menghasilkan maggot. Hanya permasalahannya memang tikus itu salah satu predator, salah satu hama, karena selain tikus, hama maggot itu semut itu bisa merusak maggot kita, tikus, kemudian mungkin ayam. Jadi kalau bisa bioponnya itu dibikin atau ditempatkan di tempat yang aman. Kalau enggak, di sekeliling biopon itu dipakai parit, dibikin parit supaya tikus nggak bisa masuk. Tapi bisa juga disesuaikan. Yang penting eh, bagaimana caranya tikus nggak bisa masuk atau tidak mendekat. Karena kalau kita mau mengusir tikus, kita harus pahami dulu tikus itu apa, kemudian yang ditakutinya itu apa. Biasanya tikus itu takut dengan aroma yang agak menyengat seperti serai, apa, eh, bawang putih. Nah, di sekeliling itu bisa ditempatkan, itu bisa ditanam serai, atau mungkin di, ditanam atau bisa disimpan bawang putih. Itu mungkin yang bisa dilaksanakan oleh kita untuk menghilangkan atau mengusir tikus. Itu mungkin yang disampaikan. Oke, mungkin bisa dicoba ya sama Mas Nur Rahmat untuk bagaimana agar tikus-tikusnya nggak ikut makan sampah organiknya. Kemudian ini Pak ada dari Iwan, itik petelur apa sama dengan ayam petelur kebutuhan proteinnya? Kalau misalnya kita lihat, itu kan bangsanya itu bangsa unggas. Jadi unggas itu kan tidak hanya ayam, itik, kemudian eh, apa? Kalau di saya itu entong, soang, kalkun juga sama. Itu kebutuhannya hampir sama untuk kebutuhan proteinnya tiap fase. Yang jelas, eh, Mas Iwan ini harus paham dulu berapa sih usia ternak kita. Jangan sampai usia masih starter, misalnya kita kasih pakan untuk layer, itu kurang bagus. Karena untuk usia starter itu kan kebutuhan proteinnya sangat besar, beda dengan grower dan layer. Mungkin itu saja. Jadi intinya sama, itu unggas, kecuali yang ruminansia memang berbeda kebutuhan proteinnya. Baik, Pak. Ini nyambung nih, Pak, ke apa? Ke ruminan ini. Jika ingin diaplikasikan kepada ternak besar seperti sapi, apakah maggot bisa jadi salah satu alternatif bahan pakan berproteinnya? eh kita lanjut aja sebentar ya, karena kita keterlambatan ini aja. Jadi gini, tuh protein ruminansia
itu bisa hanya ada semacam apa, aturan atau saran biasanya untuk ruminansia itu jangan dikasih protein hewani karena mereka itu punya struktur atau anatomi eh, pencernaan yang bagus dibanding unggas. Dan kalau misalnya kita paksakan dikasih protein hewani, itu akan berdampak kepada perilakunya. Jadi untuk domba, sapi itu lebih baik kita pakainya itu jangan maggot. Di situ kan ada rumput odot, ada rumput gajah. Itu yang mungkin direkomendasikan untuk dipakai untuk proteinnya. Jadi bisa di itu tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya supaya aman mah mending pakai protein yang bersumber dari nabati, jangan dari hewani khusus untuk ruminansia. Itu mungkin yang bisa saya Hmm. saya Baik, tahu. berarti kurang cocok ya Pak ya, maggot untuk pakan ternak ruminan. Di sini difokuskan bisa untuk pakan unggas-unggasan seperti itu ya Pak ya. Ya, ya, Oke ya. Pak, selanjutnya ini nih ada pertanyaan sampah apa yang dilarang untuk maggot? Nah, ini menarik ya karena eh, sampah organik itu kan banyak jenisnya. Nah, yang saya sarankan dan pengalaman antara maggot dengan cacing itu berbeda. Kalau maggot dia tidak tahan dengan zat kimia. Karena kalau kita lihat si serangga ini kan sensornya sangat bagus. Kalau misalnya teman-teman ke pasar, lihat di pasar itu ada ikan laut misalnya atau ada daging yang tidak dihinggapi oleh serangga, oleh lalat, teman-teman itu mesti sadar di situ mungkin ada kimia. Karena untuk serangga itu sangat-sangat sensitif. Jadi sampah yang tidak disarankan itu satu jeruk, kemudian serai, kemudian apa yang ada ininya getah. Jadi kalau misalnya ada sampah itu jangan dikasih ke maggot. Kalau misalnya mau teman-teman eh, kasih ke cacing karena cacing itu lebih tahan terhadap kimia. Jadi intinya maggot itu jangan dikasih eh, bahan organik kimia. Kalaupun misalnya buah-buahan itu lihat dulu apakah buah-buahannya itu dari misalnya pasar modern itu akan mematikan maggot. Misalnya kalau penasaran silahkan. Harusnya buah-buahan yang dari pasar modern, modern itu dicuci dulu. Karena di situ ada kandungan merkuri untuk melindungi buah-buahan itu. Jadi intinya maggot tidak suka atau tidak mau bahan organik yang ada kimianya. Oke, semoga eh, Mas Iwan puas dengan jawabannya ya. Dan kita lanjut ke Salisah. Dalam materi tadi disampaikan bahwa banyak sekali tantangan dalam perbanyakan magot. Adakah hal-hal penting yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, berbicara aktivitas, itu mau tidak mau kita dihadapkan kepada tantangan dan potensi. Nah, makanya tadi saya diawalinya potensinya dulu. Nah, kalau misalnya kita melihatnya hanya satu, hanya tantangan saja, mungkin itu akan berat. Makanya kita harus paham dulu potensinya dulu. Nah, tantangan itu bukan hambatan sebenarnya. Apa itu mah sesuatu yang harus bisa eh, bisa kalau hewan itu harus bisa dijinakan gitu. Karena dari tantangan itulah biasanya orang itu berhasil. Nah, termasuk magot pun ketika tantangannya ada dan kita bisa mengatasi tantangan itu akan berhasil. Yang pertama, mungkin dari tempat mau tidak mau kita itu harus agak jauh. Kemudian dari sisi outputnya, inputnya.
Jadi penanganan bahan itu jangan sembarangan. Kita harus pakai naungan yang bagus. Kalaupun enggak, bahan yang mau dikasih ke maggot itu harus terlindungi dari sinar matahari dan sinar hujan untuk menjaga bau. Dan juga manajemen tata kelola budidayanya juga harus baik dan benar. Yang utamanya itu eh, kita harus paham dulu SOP-nya supaya eh, dalam budidaya itu tidak menimbulkan resiko, karena yang muncul tantangan itu ketika kita mengabaikan misalnya sisi kebersihannya, itu akan menimbulkan bau dan orang di sekitar akan komplain. Nah, itu di situ yang dimaksud dengan tantangannya. Kalau potensinya saat ini kita melihat sangat-sangat terbuka karena banyak peternak yang mulai beralih ke maggot, dan kalaupun misalnya punya maggot, kita tidak susah untuk menjualnya. Selama ini banyak yang membutuhkan, cuman harganya itu bervariasi karena selama ini belum ada standarisasi. Dan kalau teman-teman tahu bahwa maggot ini statusnya atau sifatnya itu masih kalau kita tanya ke peternakan itu belum bisa disebut peternakan, baru masuknya kategori ternak harapan. Nah, kedepannya mungkin kalau misalnya banyak yang membudidayakan maggot itu bisa masuk ke bidang peternakan. Makanya bagi teman-teman yang memulai, lanjutkan budidayanya atau ternak maggotnya, dan kalaupun misalnya di pemasaran kurang bagus, kita bikin jejaringnya. Tapi intinya kalau bisa ternak maggot itu jangan dijual maggotnya, walaupun misalnya ada yang mahal. Mendingan kita jual minyak maggotnya, kemudian maggot keringnya, atau mungkin pakannya yang lebih lebih apa, pangsa pasar terbuka itu kita jual pakan. Jadi turunan dari maggot itu nanti kita bisa jual bebek, ayam, kemudian entong, soang. Mungkin itu saran saya. Oke, jadi yang lebih bernilai ya Pak ya, kita bisa jualnya misalkan dari pakan yang sudah dikombin tadi, kemudian nanti hasil dari telurnya mungkin dari ternak yang kita punya gitu ya. Ini Pak, ada lagi pertanyaan nih menarik ini. Sebelumnya dari Ibu Desi Ratnasari. Sebelumnya saya pernah membeli maggot. Awalnya memberi pakan maggot menggunakan sisa nasi, sayur, dan buah. Tetapi saat dicek setelah beberapa hari kemudian, sisa nasi, sayur, dan buah yang diberikan itu tidak berkurang. Jadi tidak terurai gitu. Ada yang menyarankan untuk memberi pakan maggot dengan ampas parutan kelapa, tapi maggotnya tetap tidak menguraikan ampas tersebut sampai waktu 2 minggu maggotnya mati. Kira-kira pemberiannya seharusnya seperti apa ya Pak? Ya karena ini baru nih saya dengar bahwa maggot tidak makan sampahnya. Gimana nih Pak? Ini menarik, dan kalau saya lihat namanya ini, kalau dulu itu apa, artis terkenal Mbak Desi ini. Mudah-mudahan Mbak Desi terkenal ya. Ini kalau menyimak pertanyaannya di situ ada buah-buahan. Nah, saya khawatir buah-buahannya itu buah apa gitu. Karena kalau misalnya kita mengambil buah-buahannya itu dari dunia buah atau dari pasar modern, walaupun kelihatannya bagus-bagus buah-buahnya, hanya baru apa, busuk sedikit udah dibuang, udah diakhir. Tapi di situ ada yang namanya merkuri. Nah, pengalaman saya ketika maggot itu dikasih buah-buahan dari situ, itu pertama dia menjauh dulu. Nah, kemudian karena mungkin dia lapar, dia mendekat makan, besok paginya mati semua. Nah, dari situ saya pelajari, terus saya apa, eh, cari tahu informasinya, buah ini seperti apa. Dan memang kalau kita lihat buah-buahan yang ada di pasar modern dan di dunia buah itu rata-rata buah impor. Nah, kalau kita lihat berapa sih kekuatan buah?
Kalau misalnya impor dari Belanda datang di sini kok masih segar gitu. Makanya di situ ada zat kimia yang untuk melapisi. Dan itulah maggot itu nggak suka sama kimia. Nah, jadi saya mungkin, ini mungkin ya, komposisi yang Mbak Desi kasihkan itu, kita harus tahu dulu berapa persen nasinya, berapa persen buahnya, kemudian berapa persen sayurannya. Kalau misalnya itu tercampur, si kimianya yakin saya punya pengalaman bahwa tidak akan mau. Itu mungkin yang bisa eh, saya sampaikan. Jadi harus murni organik ya Pak. Dan tadi menghindari yang berbau tajam seperti jeruk, serai, mungkin seperti itu ya Pak. Ya, itu yang pertama bawaan dari karakter buahnya, yang kedua perlakuan buahnya. Kadang-kadang si petani kita itu jangankan maggot, kelelawar pun sampai mati. Karena ketika mau dipanen itu dikasih disemprot pakai pengawet, pakai zat kimia. Nah di situ eh, masalahnya mungkin. Tapi ini harus 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 benar-benar ini eh, harusnya Mbak Desi ini berapa persen itunya, kemudian buahnya buah apa, dari mana, nah baru kita bisa bisa apa dari hasil analisa itu kita bisa memutuskan oh ini penyebabnya dari buah. Jadi buah itu bukan tidak boleh, harus diperlakukan dulu. Pertama dicuci dulu si buahnya itu. Tapi kita mau nggak misalnya mencuci itu, terus bagaimana dengan waktu, biayanya, itu mungkin Mbak. Oke, semoga bermanfaat ya Mbak Desi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Untuk takaran protein unggas dan ikan apakah sama? Ini pertanyaan bagus juga karena dari value kreasi kita, fokus kita ke peternakan dan perikanan. Nah, untuk ikan, menurut beberapa literatur yang saya dapat dan beberapa informasi yang saya tanya itu berbeda. Kalau ikan itu kebutuhan proteinnya cenderung flat. Untuk artinya flat itu dari kecil sampai besar kebutuhannya sama, itu sekitar 35%. Hanya yang membedakan itu tekstur dari pakannya. Kalau misalnya ikannya masih kecil, tidak mungkin pakai pelet yang setengah senti misalnya. Ini harus yang 1 mili. Yang besar baru 1 senti. Nah itu yang membedakannya. Kalau misalnya untuk proteinnya itu cenderung kebutuhannya sama. Terus untuk ikan itu kalau tidak salah proteinnya itu mesti dua. Ada protein suplemen dan protein probabilitas kalau nggak salah. Pokoknya ya nanti teman-teman bisa lihat ya suplemen dan apalah proteinnya. Kalau di unggas itu hanya satu protein. Itu perbedaannya. Oke, baik. Semoga Mbak Bintang Nova eh, tercerahkan ya bagaimana untuk memberi protein pada ikannya. Lanjut ada dari Fawaz Akbar. Bagaimana cara menyortir sisa sampah dan kotoran magotnya? Hmm. Nah, mungkin Mas ini mulai jeli karena dari hasil ikutan budidaya maggot itu selain apa magotnya sendiri ada juga kasgot. Sebenarnya kalau kita mau membuat atau konstruksi bioponnya lebih lebih apa lebih detail lagi itu POC-nya kita bisa ambil. Jadi dengan budidaya maggot kita bisa magotnya dapat, kasgotnya dapat, kemudian POC-nya dapat. Nah, untuk kasgotnya itu bagaimana kalau misalnya apa kebutuhan atau tujuannya, apakah mau dijual atau mau dipakai. Kalau mau dijual tentunya harus disaring dulu. Biasanya menggunakan saringan 0,2 kalau nggak salah. Kalau fisiknya itu untuk ram nyamuk itu lebih bagus. Jadi sebelum dikemas itu diayak dulu. Tapi kalau untuk di aplikasi sendiri,
saya kira nggak usah karena itu sudah bagus. Bisa langsung dipakai. Tapi lebih bagusnya lagi, Mas ini tidak hanya memelihara maggot, tapi memelihara cacing. Karena dari si kasgot itu sudah menjadi kompos, itu bisa dikasih ke cacing. Itu lebih mantap lagi. Proteinnya dari maggot ada, dari cacing juga ada. Itu lebih bagus. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, kita jadi kalau misalkan memelihara maggot dan cacing bisa terurai lebih ini lagi ya Pak ya. Purna. Betul. Baik. Ini ada dari Mardiah. Untuk bisa mendapatkan bibit maggot itu di mana? Apakah di toko pakan burung ada dan apa saja persiapan pertama untuk budidaya maggot? Nah, untuk Mbak ini, kalau misalnya untuk pemula, Mbak bisa bikin ini. Kalau Mbak mau telur maggot, Mbak bisa bikin komposter. Tadi kan di pertanyaan awal itu ada yang menyebut komposter apalah, komunal atau apa. Mbak bikin komposter yang eh, ember tumpuk supaya lebih aman, lebih nyaman karena eh, VOC-nya terpisah. Nah, di situ nanti Mbak tidak usah beli, mereka akan datang karena di dalam proses dekomposisi sampah itu akan menimbulkan atau mengeluarkan zat yang disebut aromatik dan itu sangat-sangat disukai oleh mereka, oleh maggot. Tapi kalau misalnya Mbak sudah bikin biopon, Mbak tinggal pesen di online juga banyak. Kalau enggak, lewat komunitas juga banyak. Kalau misalnya mau, eh, mungkin saya juga bisa bantu direkomendasikan. Karena di tiap-tiap kota sekarang itu sudah banyak komunitas-komunitas. Tinggal Mbak posisinya di mana. Tapi mungkin saya bisa bantu direkomendasi, Mbak. Nih telurnya di sini aja biar nggak jauh. Kalau misalnya mau langsung budidaya, kalau enggak ya Mbak bikin dulu eh, komposter ember tumpuk supaya nanti lalatnya bisa bisa dapet gitu, bisa bertelur di situ. Itu mungkin cara mendapatkan telurnya. Oke, ini sudah dua pertanyaan sekaligus nih Pak yang terjawab. Dan itu ya cara mendapatkan maggot sendiri tanpa harus membeli dengan tadi di komposter itunya di komposter dengan ember tumpuk ya Pak. Ember tumpuk. Baik, lanjut di sini ada Domi Alfian dari Semarang bertanya, mengapa budidaya maggot skala besar lokasinya menjadi bau dan terkesan kumuh? Kebetulan pernah berkunjung ke pembudidaya maggot. Di sana lokasinya kotor, bau, dan bercampur sampah organik. Nah, ini Mas, selamat datang nih Mas di Bandung dari Semarang ya. Ini kalau misalnya kita lihat budidaya skala besar dan di situ mungkin tapi ini maaf maaf. Pertama itu SMK 3L-nya kurang diperhatikan. Artinya sistem manajemen kesehatan kerja, keselamatannya dan lingkungan itu kurang diperhatikan karena kalau kita mau bikin sebuah perusahaan itu mesti ada perhatian dulu, eh, tempat bekerjanya, kemudian lingkungannya. Yang kedua, biasanya yang sampah yang datangnya itu sampah campur. Nah, inilah yang membuat mahal atau menjadi biaya tinggi untuk pemilahannya. Biasanya orang yang mengelolanya itu dia apa dihitung biayanya terlalu besar, makanya kalau mau bikin peternakan babot yang besar kita harus mengedukasi dulu sumber kita dan kalau tidak kita support mereka itu bisa dikasih ember. Jadi kalau misalnya dikasih ember dibawa ke tempat kita itu yakin tidak akan bau. Kemudian kalau memang sudah terlalu jadi bau, kita juga punya ramuan untuk menghilangkan bau. Bahannya
tidak susah, itu bisa memakai baking soda. Kita semprotkan ke sampah itu. Itu untuk skala kecil lah. Kalau skala besar, itu perlu ada beberapa bahan. Pertama, itu kita harus punya air aki, tapi bukan air aki yang di botol, tapi air aki yang ada di aki. Kemudian kita harus punya ragi. Kemudian kita harus punya eh, air lindi. Nah, itu bisa dicampur. Nah, nanti itu bisa disiramkan. Biasanya baunya itu kan ada proses perombakan perombakan protein, dan di situ ada dua, ada bau protein, ada bau asam. Nah, kalau bau protein itu kan mudah hilang kalau protein. Kalau asam biasanya suka nempel. Nah, makanya itu dikasih itu. Jadi kalau misalnya mau bikin itu, siapkan dulu penangkal baunya itu. Yang kedua, itu kalau bisa disiapkan ember untuk menyimpan sampahnya, jangan disimpan terbuka karena itu akan eh, apa akan membuat sampah itu bisa terkontaminasi, bisa sampah itu terjadi dekomposisi. Nah, di dalam proses dekomposisi itu akan menghasilkan gas yang bau, biasanya eh, apa, yang keluar itu metan sama ini, sama amoniak. Mungkin itu. Jadi ya, yang jelas yang utama itu SMK3L-nya mesti dipahami dulu sebelum kita membuat suatu kegiatan. Dan kalau misalnya itu punya orang lain, mungkin kita bisa rekomendasikan, tolong dong SMK3L-nya diperhatikan. Terus kita lihat SMM-nya seperti apa gitu, sistem manajemen mutunya seperti apa, mau bagus bagaimana magonya kalau misalnya penanganan sampahnya juga kurang bagus. Kemudian di sisi eh, ininya standar operasi pekerjaannya gimana, mana tempat inputnya, kemudian mana tempat bahan bioponnya seperti apa gitu, suka dibersihkan enggak gitu. Kalau misalnya itunya enggak, ya itu kan apa, kurang bagus gitu. Mungkin itu Mas yang dari Semarang. Iya, mungkin bisa menyarankan kepada tempatnya untuk dibenahi lagi ya Pak ya, sistem manajemen mutunya di sana. Dan apabila kita ingin membuat sendiri, lebih diperhatikan sebelum membudidayakannya. Ini terakhir nih Pak, ada dari Muhammad Fadil Nur Rohman. Apakah ada cara efektif untuk memisahkan prepupa? Kebetulan menggunakan media biopon. Sebenarnya karena ini online ya, kita tidak bisa gambarkan. Kalau misalnya Mas ini bioponnya seperti apa? Karena biopon itu ada dua. Satu biopon untuk produksi dan biopon untuk budidaya. Nah, kalau biopon untuk produksi tidak bisa untuk budidaya. Konstruksinya berbeda. Kalau misalnya Mas mau memisahkan tanpa repot, itu konstruksinya itu harus seperti perahu. Masnya ada nggak tahu nggak konstruksi perahu? Mas Fadil nih mana? Mas Fadli, 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 Fadli Nur Rohman. hadir hadir nggak Masnya? Halo. Nah, kalau misalnya konstruksinya seperti konstruksi perahu, itu bisa memudahkan karena karakter si maggot itu ketika dia masuk eh, dari maggot ke pupa, kemudian mau ke pre-pupa, dia suka migrasi mencari tempat yang bersih untuk menjadi lalat. Jadi akan meninggalkan pakan itu. Nah, kalau misalnya biopon produksi itu kan kotak, dia nggak mungkin lari. Biasanya kalau yang kotak itu di ujungnya suka dikasih ini, kasih apa? Eh, Bukan kayu, ditutup malahan mah, karena untuk menghindari
kaburnya Bagot itu. Padahal dia bukan kabur, dia mau migrasi. Jadi saya sarankan coba bioponnya itu dua, dua konstruksinya dua. Ada yang konstruksi seperti perahu, kemudian ada yang kotak. Kalau untuk produksi supaya tidak memisahkan pakai yang konstruksi seperti perahu. Itu mungkin Mas Padil ya, Padil. Boleh Eh, bersuara saja Mas Fadli ya. Eh, Bioponnya kotak katanya Pak. oh, Berbentuk kotak Pak kebetulan bioponnya. hmm. Jadi gini Mas, saya sarankan, Mas kan mau budidaya nih, mau butuh indukan. Kalau supaya tidak memisahkan, Mas bikin biopon yang konstruksinya seperti perahu. Kalau digambarkan segitiga lah, segitiga. Tapi posisinya jangan terlalu ini. eh, Mas dari Sunda, dari Jawa. Sunda Halo. Pak, dari Cimahi. Nah, bikin perahunya itu supaya tanjakannya itu nggak, jangan terlalu curam. Dibikin rada mayat lah. Kalau sekitaran 30 derajat. 30 derajat. Nah, biasanya ketika migrasi dengan kalau kota kan 90 derajat ya, 45 derajat. Nah, kalau itu 30 derajat, dia akan keluar. Nah, di sisi-sisinya itu dikasihlah ini apa tempat untuk pengumpulan biasanya pakai talang plastik. Kalau nanti kalau latihannya offline kita bisa gambarkan, kita bisa bikin ini untuk biopon untuk budidaya dan ini biopon untuk apa produksi itu berbeda. Kang Padli, kalau selama ini Kang Padli pakai kotaknya ya susah, harus satu-satu ya. Kalau enggak, cara panennya Kang Padli bikin ini bikin bak air. Jadi si sampah yang dari biopon itu masukkan ke sana biasanya si pre-pupa itu suka suka apa ke atas, sok ngambang Kang. Itu teh lamun dikacaikeun deh. Nggak tenggelam, kalau maggot dia tenggelam gitu yang kalau itu dia mengapung gitu. Itu tekniknya untuk memisahkan pre-pupa. Oke, semoga puas ya Kang Fadli atas jawabannya. Baik, ada nih terakhir banget nih ada dari Muhammad Aldi. Eh, Maggot itu apakah aman kita pegang dengan tangan kosong? Kan ini lalat yang makannya makanan sisa dan mungkin ada yang kotor. Jadi, apakah dalam penanganan maggot kita harus memakai safety gitu, Pak? Nah, jadi gini, kita lihat memang kalau maggot itu kan apa belatungnya. Nah, kalau yang jadi ketakutan itu kan lalatnya. Kalau lalatnya itu dari hasil penelitian itu kan serangga itu ada jumlahnya itu 250.000 yang ada di dunia itu. Salah satunya BSF. Nah, BSF ini punya eh, kelainan, bisa disebut kelainan juga, kelainan bisa, keunggulan juga bisa. Karena si BSF ini tidak punya mulut. Ketika dia hidup jadi lalat, usia betinanya kalau tidak salah 3 hari, usia jantannya itu 2 hari. Tapi tolong teman-teman direvisi kalau terbalik ya. Artinya mereka itu eh, hidupnya itu ditentukan dari asupan yang dia makan. Kalau misalnya makannya tidak berprotein, tidak berkarbohidrat, dia cepat mati dan si lalatnya kecil-kecil. Jadi untuk BSF ini saat ini dinyatakan aman. Hanya yang jadi tidak amannya itu sampahnya itu. Kalau lalat BSF-nya dia berbeda dengan lalat hijau. Kalau lalat hijau itu kan sebagai vektor, dia membawa penyakit. Kalau ini tidak, tetapi ada sisi apa kekurangannya, dia itu bisa transfer bakteri karena bakteri itu dibutuhkan untuk dia di dalam perutnya karena dia ini betul-betul sebagai hewan yang apa ya
yang berani kemana-mana. Artinya dia dia bisa mereduksi darah, dia bisa mereduksi buah-buahan, dia mereduksi kohe. Nah, sementara di dalam kohe, di dalam darah itu ada beberapa bakteri yang salah satunya yang merugikan itu E. coli, dia itu ada di perutnya. Nah, jadi saat ini menurut keterangan dan memang kalau kita lihat secara gambar kita perbesar, BSF itu tidak punya mulut, jadi aman untuk kehidupan. Dan ini sebenarnya kalau lebih banyak ini sampah mungkin lebih banyak terreduksi. Makanya kita harus berterima kasih kepada serangga. Kalau tidak ada belatung itu bagaimana? Lalat siapa yang mereduksi? Dia nggak takut bau, nggak takut cicing, nggak takut apa gitu belatung. Oke, baik Pak. Ini diskusinya menarik ya Pak ya. Ternyata sudah banyak teman-teman yang concern terhadap lingkungan kita, eh, maupun dari sisi kebersihan dan ekonominya mungkin ya. Nah, teman-teman, terima kasih Pak Adeng atas sesi tanya jawab dan eh, apa namanya penjelasan di sesi ikhlas kali ini. Ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang hadir di ikhlas semuanya. Nah, teman-teman, saya yakin mungkin teman-teman masih banyak nih pertanyaan yang ada di benak teman-teman. Nah, kita juga di BVW Bandung Barat ada dua pelatihan, mungkin ada pengolahan sampah organik dan ada pembudidayaan maggot. Nanti kalau misalkan ada programnya boleh nih teman-teman daftar sesuai dengan peminatan teman-teman apakah di mengolah sampahnya atau pembudidayaan maggotnya begitu. Teman-teman izin dibuka ininya ya. Kita mau sesi foto bersama. Sesi dokumentasinya teman-teman mohon dibuka dulu kameranya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan foto dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Ya, ya, sebentar. Baik, yang slide kedua. Satu, oh, sebentar teman-teman, error. Enggak merespon. Halo, Mbak udah beres ini? Bentar, Pak. Oh ya, Sambil nunggu teman-teman, silakan mengisi link evaluasinya ya, biar Oke, ada kita kesempatan. lanjutkan ke slide berikutnya ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih teman-teman. Mbak, saya mohon ini mengucapkan apa? Mohon maaf keterlambatan saya nih khusus teman-teman karena mungkin tadi cuaca buruk dan kebetulan Nah, saya iya, lagi nggak apa-apa, Pak. Mungkin teman-teman saking antusiasnya, jadi masih ada nih di ruang virtual sekarang. ya Ya, sama Mbak juga terima kasih sudah membantu dan mohon maaf tapi buat teman-teman kalau misalnya masih ada kepenasaran nanti di grup juga ada nomor saya silakan.
Iya, teman-teman bisa menghubungi Pak Adeng langsung apabila masih atau mau sesi private mungkin punya punya grup pengolahan sampah. Pak Adeng sebagai narasumber juga bisa ya, Pak ya. Nanti Sangat mungkin teman-teman mengundang Pak Adeng gitu. Nanti ada di grup Pak Adeng. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di sesi ikhlas kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, insya Allah buat kita semua. Kami akhiri ikhlas ke-13 kali ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Adeng. Sami-sami, punten abdi terlambat. Pak. Aman, Pak. Belum, Kak Sadayana. Punten abdi pamit. Kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke teman-teman, kita akan close Zoom-nya setelah 10 menit. Jadi silakan yang belum mengisi ini evaluasi, silakan isi dulu. Siap.